Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Baitno dengan NIM 1412300. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis model pengukuran dan perhitungan produktivitas menggunakan pendekatan Mundell pada PT Maju Mundur. Terima kasih untuk dosen pengampu, yaitu Ibu Profesor Erni Puspanantasari Putri, STM English PhD. Dengan ini saya akan mempresentasikan kerja saya. Oke, sekarang studi kasus perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan Mundell pada PT Maju Mundur. Berikut adalah tabel data input dan output dalam dua periode. Yang pertama, yaitu banyaknya output dalam satuan unit pada periode dasar atau periode 1, yaitu 5.000. Pada periode 2 sebesar 6.000, dan yang kedua yaitu jam tenaga kerja langsung dalam periode dasar 10.000, dalam periode kedua 12.500. Untuk ongkos tenaga kerja langsung untuk periode dasar 50.000, untuk periode 2 65.000. Yang keempat, penyusutan modal untuk periode dasar 10.000, untuk periode 2 yaitu 12.000. Yang kelima, nilai buku modal pada periode dasar 100.000, pada periode 2 130.000. Untuk yang nomor 7, ongkos total keseluruhan langsung dan tidak langsung pada periode dasar 150.000, pada periode 2 180.000. Untuk yang ke-8, energi yang digunakan pada periode dasar 2.500, pada periode 2 2.800. Untuk material yang digunakan pada periode dasar 2.000, pada periode 2 2.400. Untuk biaya perawatan periode pertama 5.000, untuk periode kedua 5.500. Untuk permasalahan, yaitu satu, hitunglah indeks produktivitas sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas IP untuk tenaga kerja. Yang kedua, IP untuk ongkos tenaga kerja langsung. Yang ketiga, untuk penyusutan modal. Yang keempat, IP untuk nilai buku modal. Yang kelima, IP untuk ongkos langsung. Yang keenam, IP untuk ongkos keseluruhan. Yang ketujuh, untuk IP untuk energi. Yang ke-8, IP untuk material. Yang ke-9, untuk biaya perawatan. Dan yang kedua, buatlah rekapitulasi hasil untuk perhitungan indeks produktivitas IP. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas. Oke, untuk rumus perhitungan IP dengan pendekatan bundel, indeks performansi pada pengukuran dan indeks performansi pada periode dasar. Bentuk 1, IP sama dengan AOMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP kali 100, di mana IP itu indeks produktivitas dan output dibagi ada dua, yaitu AOMP. AOMP yaitu output agregat untuk periode yang diukur, sedangkan AORP output agregat untuk periode dasar. Input ada dua juga, yaitu RIMP yaitu input-input untuk periode yang diukur, RIBP input-input yang input-input untuk periode dasar. Sekarang masuk untuk perhitungan uh, indeks produktivitas tenaga untuk jam tenaga kerja.
Untuk banyaknya output unit AOBP yaitu 5.000, sedangkan AOMP 6.000, dan jam tenaga kerja langsung 10.000 RIBP dan RIMP 12.500. Dengan memasukkan rumusnya, kita dapat tenaga kerja, IP tenaga kerja yaitu 96. Sekarang untuk IP ongkos tenaga kerja langsung, banyaknya output AOBP 6.000, untuk AOMP 5.000, dan ongkos tenaga kerja langsung RIBP 65.000 dan RIMP 50.000. Dengan memasukkan rumusnya, kita mendapat IP tenaga kerja langsung 92,31. Sekarang indeks produktivitas penyusutan modal untuk banyaknya output 5.000 AOBP dan 6.000 AOMP. Penyusutan depresiasi modal RIBP 10.000 dan RIMP 12.000 dengan total dengan hasil IP yaitu 100. Indeks produktivitas nilai buku modal, banyaknya output unit 5.000 AOBP dan 6.000 AOMP, dan nilai buku modal RIBP-nya 40.000 dan RIMP-nya 45.000 dengan IP penyusutan modal dengan hasil 106,67. IP ongkos total langsung, banyaknya output 5.000 AOBP dan 6.000 AOMP, dan ongkos total langsung di RIBP 100.000 dan RIMP 130.000. Dengan IP penyusunan modal dapatkan hasil 92,31. Untuk IP ongkos total keseluruhan, banyaknya output 5.000 AOBP dan 6.000 AOMP, dan ongkos total keseluruhan 150.000 RIBP, 180.000 RIMP. Dengan IP penyusunan modal hasilnya 100.000. Indeks produktivitas energi, banyaknya output 5.000 AOBP dan 6.000 AOMP. Energi yang digunakan RIBP-nya 2.500 dan RIMP-nya 2.800. Dengan hasil IP penyusunan modal 107,14. Untuk IP material, banyaknya output 5.000 AOBP dan AOMP 6.000. Material yang digunakan RIBP-nya 2.000, RIMP-nya 2.400. Dengan hasil IP penyusutan modal 100. Untuk banyaknya output biaya perawatan IP, banyaknya output 5.000 AOBP dan AOMP 6.000. Biaya perawatan 5.000 RIBP dan 5.500 RIMP dengan IP biaya perawatan 109,09. Untuk rekapitulasi hasil yang tadi kita hitung, terdapat ada deskripsi IP dan nilai indeks produktivitas yang dibagi dua, yaitu periode 1 periode dasar dan periode 2 periode yang diukur. Untuk indeks perubahan, indeks nilai indeks IP itu dengan rumus B dikurangi A. Untuk IP tenaga kerja mendapatkan hasil -4. Untuk IP ongkos tenaga kerja langsung mendapatkan +20. Untuk IP penyusutan modal 0.
untuk IP buku modal dapatnya hasil 6,67 dan ongkos total langsung mendapatkan IP minus 7,69, IP total IP ongkos total keseluruhan 0, IP energi 7,14, IP material 0, dan IP biaya perawatan 9,09. Kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas berdasarkan tabel dari kesimpulan di atas, produktivitas dapat disimpulkan beberapa hal menjadi berikut. IP jam tenaga kerja mengalami penurunan 4%, IP tenaga kerja langsung mengalami 7,69%, IP penyesuaian modal adalah tetap 100%, IP nilai buku modal mengalami kenaikan 6,67%, IP ongkos total langsung mengalami penurunan sebesar 7,69%, IP energi mengalami kenaikan sebesar 7,14%, dan IP material tetap 100. IP perawatan mengalami kenaikan sebesar 9,09%. Jadi secara keseluruhan kinerja produktivitas perusahaan PJ Madu Mundur menunjukkan peningkatan yang signifikan pada aspek perawatan mesin dan pengurangan energi. Namun, terdapat penurunan pada efisiensi pada sektor tenaga kerja yang memerlukan evaluasi lebih lanjut agar produktivitas tetap dapat optimal. Nah, sekian dari hasil kerja saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.